Oke, yuk. Urutan ngomong perkenalannya sesuai slide ya. Oke ya, mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 pada mata kuliah studi kebantenan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Paradoks di Tanah Jawara, menjembatani ketimpangan Banten Utara dan Banten Selatan. Materi ini membahas bagaimana adanya perbedaan perkembangan antara wilayah Banten, bagian utara dan selatan, baik dari sisi ekonomi, geografis, maupun pembangunan wilayah. Sebelum masuk ke pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sherin Istriani Pangaribuan dengan NIM 333224001 dan terdapat rekan saya yang lainnya. Kemudian ada saya yaitu Vega Anggraini dengan NIM 333224018. Lalu ada saya, perkenalkan nama saya Sifatul Yazrin dengan NIM 33322440071. Baik, berikutnya ada saya sendiri, Abian Hafiz Afwan dengan NIM 33322401108. Baik, selanjutnya ada saya Naura Sarah Mayansari dengan NIM 33322404163. Oke, setelah mengetahui anggota kelompok kami, selanjutnya kita akan mulai masuk ke gambaran awal mengenai perbedaan wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Pada slide ini telah ditampilkan tabel perbandingan utama antara wilayah Banten Utara dan Banten Selatan. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai perbedaan karakteristik kedua wilayah tersebut, mulai dari kondisi ekonomi, geografis, hingga perkembangan wilayahnya. Melalui tabel perbandingan ini juga, kita bisa melihat bahwa meskipun masih berada dalam satu provinsi yang sama, namun tingkat perkembangan antara kedua wilayah ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih detail mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya ketimpangan tersebut. Dengan melihat gambaran awal melalui tabel perbandingan ini, kita dapat mulai memahami mengapa terjadi ketimpangan pembangunan antara Banten Utara dan Banten Selatan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi tersebut, akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini ada kondisi ekonomi. Secara umumnya perekonomian Provinsi Banten ini masih sangat terpusat di wilayah utara. Jadi Banten Utara ini memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Banten, yaitu sekitar 91,5% dari total PDRB. Lalu ada wilayah yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Nah, tingginya kontribusi ini juga mempengaruhi oleh banyaknya kawasan industri padat modal, pusat perdagangan, serta perkembangan kawasan perumahan. Lalu sebaliknya, Banten Selatan yang terdiri dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang hanya menyumbang sekitar 8,5% terhadap PDRB Provinsi Banten. Padahal wilayah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan pariwisata yang masih dapat dikembangkan. Boleh lanjut. Lalu terdapat kondisi geografis dari kedua sisi Banten ini. Yang pertama ada Banten Utara, yaitu berada di dataran rendah dan dekat dengan Jabodetabek. Lalu dia memiliki akses transportasi yang sangat baik seperti tol, pelabuhan, bandara, sangat dekat. Lalu lebih urban dan padat penduduk, serta menjadi pusat industri, kawasan ekonomi, dan perdagangan. Dan topografi relatif datar sehingga cocok untuk pabrik, pergudangan, dan pemukiman besar. Lalu pada Banten Selatan didominasi oleh pegunungan, perbukitan, dan hutan. Lalu banyak daerah rural dan terpencil sehingga akses jalan lebih terbatas. Tetapi dia kaya sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, wisata alam. Dan banyak wilayah pesisir, pantai, dan kawasan konservasi. Dan topografinya berbukit membuat pembangunan infrastruktur lebih lambat. Lalu di sini ada pembangunan infrastruktur dari Banten tersebut. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur yang pastinya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah. Di Banten Selatan, khususnya Lebak dan Pandeglang, masih memiliki akses jalan, transportasi, dan difasilitasi ekonomi. Nah, ketimpangan infrastruktur inilah menyebabkan perbedaan perkembangan ekonomi antara wilayah utara dan selatan Banten.
Baik, selanjutnya ada aspek daripada serapan investasinya, yang mana di sini pada ketimpangan kedua bagian itu terdapat ketimpangan investasi yang secara ekstrim, yang mana pada tahun 2025 pada periode Januari sampai September dengan total investasi pada nilai 9,1 triliun, terdapat ketimpangan angka investasi yang sangat ekstrim, yang mana pada Banten Utara itu dia menyerap sekitar 98,1%, yang mana setara dengan nilai 89,9 triliun, sedangkan di Banten Selatan hanya menyerap sekitar 1,9% atau bernilai 1,7 triliun. Berikutnya juga ada penyebab daripada disparitas investasi itu sendiri, yang mana pada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Amriza M. Mosa, menjelaskan bahwa meskipun kaya akan potensi, Banten Selatan terdapat beberapa tantangan struktural, yang mana di sini ada tabel yang menjelaskan mengenai faktor dan juga kondisi yang ada di Banten Selatan itu sendiri, dimulai dari faktor infrastrukturnya, yang mana pada kondisi kenyataannya itu adanya keterbatasan aksesibilitas, konektivitas, utilitas, dan juga fasilitas publik yang kurang, dan pada faktor geografi itu ada indeks kerawanan bencana yang cukup tinggi pada bagian Banten Selatan. Terus juga pada faktor sosial budaya, itu masih tingginya angka pengangguran yang ada di Banten Selatan. Dan juga untuk faktor kelembagaan, itu belum dioptimalkannya kerjasama antara pemerintah dan juga badan-badan usaha yang ada di bagian Banten Selatan. Baik, selanjutnya ada potensi sumber daya alam, yaitu Banten memiliki potensi sumber daya alam yang besar dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan, namun pemanfaatan belum merata, terutama di Banten Selatan, yang memiliki banyak potensi tetapi belum dikembangkan secara optimal. Contohnya, seperti pertanian dan perkebunan, padi, kelapa, karet di Lebak, dan di Pandeglang. Selanjutnya perikanan laut di pesisir selatan. Ketiga, pariwisata alam seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Yang keempat, pertambangan batu kapur dan pasir di beberapa wilayah Banten. Selain itu, kesenjangan Banten Utara dan Banten Selatan yaitu Banten Utara dengan ribuan pabrik justru menyumbang pengangguran tinggi karena teori pusat pinggiran masyarakat lokal menjadi pinggiran di wilayah sendiri atau enclave ekonomi. Yang kedua, penyebab utamanya adalah mismatch skill atau lulusan vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga, masalah sistem. Kurikulum usang atau minim kerjasama industri, tidak adanya ikatan dinas. Yang terakhir, akibatnya itu membuat industri lebih memilih TKA atau TKL yang dianggap siap untuk dipakai. Kemudian di sini ada program mahasiswa, di mana di program mahasiswa ini adalah cara tanpa merusak alam dan budaya, yaitu dengan cara ekowisata yang kita kembangkan berbasis komunitas, di mana masyarakat itu akan menjadi pemilik atau yang akan mengelola ekowisata tersebut. Kemudian strateginya dengan cara adanya homestay, pemandu lokal, ataupun ada produk UMKM dan zonasi kawasan. Kemudian prinsip yang kita pakai di sini adalah pembangunan dari bawah, yaitu kelestarian alam dan juga budaya harga mati. Nah, di sini juga terdapat konsep pembangunan Banten Selatan, di mana nama programnya itu adalah Sabadesa atau Smart Agri Baduy untuk agrikultur dan desa wisata, di mana bentuk kegiatannya itu yang pertama, mahasiswa tinggal di desa atau KKN tematik selama 1-2 bulan. Yang kedua, membantu warga memetakan potensi desa, baik pertanian, kerajinan maupun wisata. Yang ketiga, melatih warga menggunakan teknologi sederhana. Nah, output yang diinginkan itu adalah adanya website atau Instagram resmi dari desa wisata tersebut agar memperkenalkan desa tersebut kepada halayak atau publik. Kemudian yang kedua adalah katalog digital produk UMKM lokal. Yang ketiga, peta wisata interaktif, dan yang keempat adalah paket wisata berbasis komunitas.
Nah, tujuan utamanya adalah yang pertama, warga mampu mempromosikan desanya sendiri. Yang kedua, hasil pertanian atau maupun kerajinan terjadi dengan harga yang layak. Yang ketiga, wisatawan mudah mengakses informasi yang ada. Yang keempat adalah ekonomi dari desa tersebut dapat naik tanpa merusak alam maupun adat yang ada pada desa tersebut. Nah, jadi kesimpulannya adalah Kebantenan Utara itu jauh lebih maju daripada Kebantenan Selatan yang didorong oleh konsentrasi industri, perdagangan, dan investasi di wilayah utara. Diperlukan strategi pembangunan ekonomi dan pendekatan yang komprehensif untuk menjadikan Banten Selatan ini menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Provinsi Banten secara keseluruhan. Baik teman-teman, demikian pemaparan materi dari kelompok 12. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat kita pahami bahwa meskipun berada dalam satu provinsi yang sama, wilayah Banten Utara dan Banten Selatan memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang tidak merata. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa ketimpangan wilayah menjadi salah satu tantangan penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah agar perkembangan di Provinsi Banten dapat lebih merata di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.